Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama. Tapi kita percaya bahwa kasih cinta Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menenangkan hati kita menenangkan pikiran kita, dan kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur hati kita. Kita membawa hati kita membawa hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, dan tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus Kau terindah. Mari kita katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Hanya puji dan syukur kita berikan kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari dengan hati yang penuh sukacita dan syukur kita katakan sekali lagi, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. 「
perjamuan kita pagi ini. Datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar. Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta kasih, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Karena kami menyadari Tuhan, begitu banyak keterbatasan kami, begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan, terima kasih atas anugerah, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Biarlah Engkau menyentuh bagian terdalam hati kami, supaya kami datang ke tempat ini bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Inilah jam ibadah kami Tuhan, sertai, berkati, memperlengkapi dan mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom semuanya. Kita sangat bersuka cita karena kasih dan cinta Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyanyi, kita memuji kebesarannya, dan kita katakan, suka citaku. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita, Tuhanlah sumber kedamaian kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu.
Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Katakan sekali lagi. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Mulialah, mulialah namamu, oh Yesusku. Katakan mulialah, mulialah namamu, oh Yesusku. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi, tiada terukur. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah habis-habisnya kasih-Nya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Ada amin? Mari kita katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Saya mensilakan kita untuk duduk kembali. Baik, jemaat dikasih Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak pastori. Kasih sejati
Jemaat dikasihi Tuhan, mari kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menenangkan hati kita menenangkan pikiran kita mendengarkan suara Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Jemaat dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Siapakah kita? Mari kita katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan siapakah? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selalu dalam kita untuk berdiri. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembahkan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagai kami ada saat ini. Semuanya bukan karena hebatnya kami. Semuanya bukan karena kuatnya kami. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu ini boleh hidup di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, dan kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak senang, sehingga berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghalangi kami. Saat ini kami sehati, kami sepikir, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah urapan Allah, kuasa Allah yang ada di dalam hati kami, ada di dalam ruangan ini, sehingga kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus yang berdaulat dan yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Salam. Mari kita berikan salam ke kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jika yang membawa Alkitab elektronik atau offline, silahkan. Saya yang akan membacakannya bagi kita semua. Dengan perikop, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya oleh gereja dengan judul Siapakah Aku? Saya mengajak saudara-saudara semua, coba kita berpikir mengenai identitas kita di hadapan Kristus dan identitas kita dalam dunia ini. Siapakah aku sebenarnya? Mari kita renungkan sejenak. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Siapakah aku di dunia ini?
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dan bahkan pernah kita setiap pribadi pasti pernah bertanya, siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan ini memang mungkin sangat sederhana, tapi begitu dalam. Dunia seringkali menjawabnya melalui pencapaian. Saya sekarang kaya raya karena hasil kerja saya. Saya sekarang bisa dapat gelar doktor karena saya. Saya sekarang sosialita di mana-mana karena saya. Saya sekarang bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena saya. Saya bisa menggunakan mobil yang mewah, mobil yang banyak. Itu karena saya. Dunia seringkali lebih menonjolkan siapa keakuannya. Siapakah keakuannya bagi dunia? Akan tetapi ketika kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 dan sampai ke-17, di sini firman Tuhan memberikan kita jawaban yang lebih mendalam dan kekal. Siapakah aku? Mari kita melihat poin yang pertama. Saya mengajak kita semua jemaat bisa membaca slide yang tertampil. Poin yang pertama. 1, 2, 3. Aku adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Poin pertama, aku adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, dikatakan bahwa tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara semua dikasihi oleh Tuhan. Tidak memandang siapakah kita, dari mana asalnya kita, dari mana latar belakangnya kita, bagaimana kulit kita, bagaimana penampilan kita, bagaimana kita kaya, kita miskin. Tidak dipandang semuanya itu. Tapi Tuhan memandang kita spesial. Tuhan memandang kita berharga. Tuhan memandang kita biji matanya, kepunyaannya, kesayangannya. Maka sangat pantas dikatakan bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukanlah kasih yang biasa, tetapi kasih yang mendahului sebelum penciptaan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa itu sudah dikatakan oleh Yesus. Itu sudah disampaikan oleh Yesus bahwa Dia sangat mengasihi kita. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak tahu keberadaan kita sebenarnya. Tetapi kita boleh dihargai. Kita boleh dipeluk. Bahkan kita boleh diangkat menjadi anak kesayangannya.
spesial sekali kasihnya kepada kita. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua orang yang percaya pada saat ini. Sehingga tadinya kita orang yang berdosa, tadi kitanya yang tidak layak, tadi orangnya yang kita perlu dibinasakan. Tapi karena begitu sayangnya Allah kita kepada saya dan saudara, Dia rela menebus semuanya itu tanpa hitung-hitungan, tanpa pamrih, tanpa ada meminta balasan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun mungkin label yang diberikan dunia kepada kita, kamu adalah orang yang gagal, kamu orang yang tidak berharga, kamu tidak penting bagi saya. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sangat diakui bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Sempurna sekali kasih Tuhan kepada kita. Walaupun manusia menjahati kita, walaupun manusia menjelek-jelekan kita, tetapi bagi Tuhan, Dialah berbangga karena kita ini anaknya, kesayangannya. Maka cukup kita harus bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan ayat yang ke-13. Karena kasih karunia-Nya telah dinyatakan bagi kita tanpa kita memberikan sesuatu yang berharga kepada Dia. Tetapi Dia rela lakukan semuanya itu karena Dia sangat mengasihi dia. Maka layak kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan berarti pada waktu kita baik-baik saja, punya uang banyak kita bersyukur, kepada harta berlimpah kita bersyukur. Tetapi justru ketika kita mengalami tekanan hidup, justru ketika kita mengalami permasalahan hidup, itulah yang mengajari kita untuk bertanya, siapakah aku? Kalau kita adalah miliknya Tuhan, maka yang keluar adalah syukur, baik susah maupun senang. Seringkali orang mengabaikan yang namanya kasih ini, berkata bahwa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan, sehingga ketika diberikan kesempatan kepadanya, sering mempermainkan akan kasih karunia Tuhan itu. Sering tidak mengindahkan akan kasih karunia itu, dengan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, lebih memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, tetapi selalu mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, berarti kita harus juga mengasihi sesama kita. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Dan itu hukumnya wajib. Bukan berarti saya dekat dengan ini karena saya punya maunya. Saya dekat dengan itu karena saya ingin mendapatkan sesuatu. No. Tetapi kasih yang sempurna yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kasih yang tidak pernah terbatas. Maka kita perlu mensyukurinya dengan mempraktekannya kepada orang lain. Ketika mungkin orang sangat menyakiti kita, benar, orang menyakiti kita itu tidak gampang. Semua orang pasti mengalaminya, saya pun juga mengalaminya. Hati kita sakit, hati kita hancur. Apakah boleh hati kita sakit? Apakah boleh kita sakit hati? Kalau saya menyampaikan bahwa boleh saja karena kita manusia. Tetapi jangan sampai kita mengalami kepahitan di dalam kehidupan kita. Karena kasih yang ada di dalam kehidupan kita adalah kasih yang mau mengampuni. Kasih yang mau memaafkan dan kasih yang mau memulihkan kita. Asalkan kita membuka hati kita untuk Tuhan
yang berperkara di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, ketika kita bertindak, kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Dan tentu ketika kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, itu terkadang tidak muncul bukan hanya dengan omongan kita, tetapi tanpa kita berbicara pun juga orang melihat melalui tingkah laku kita. Jadi kita adalah surat yang terbuka, yang perlu dibaca oleh semua orang. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Semuanya pasti bisa menyampaikannya. Karena Yesus hidup di dalam hidupnya, maka dengan berbagai macam cara akan diperlengkapi untuk melakukan kasih itu. Tetapi kasih itu perlu dialami dulu oleh diri sendiri, baru bisa membagikan kepada orang lain. Kalau kasih itu tidak mengalami dalam dirinya sendiri, maka tidak bisa membagikan kasih itu. Maukah kita mengasihi Tuhan? Maka izinkan Tuhan hidup di dalam hati nurani kita, hidup di dalam pemikiran kita. Maka saya percaya kita adalah orang yang berharga, dan bagi sesama kita, kita pun juga menjadi kasih, yaitu pembawa damai bagi orang lain. Pembawa sukacita bagi orang lain, karena sukacita itu diberikan oleh Yesus. Kasih itu diberikan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua. Karena kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita perlu juga mengetahui yang kedua. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Aku adalah yang dipilih untuk diselamatkan. Aku adalah yang dipilih untuk diselamatkan. Kita juga bisa melihat di dalam ayat ke-13 tadi. Saya bisa membacakannya kembali. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan. Saudara-saudaraku, kita bukan hanya dikasihi, akan tetapi dipilih untuk diselamatkan. Di antara orang-orang yang ada di dunia ini, kita sangat berbangga, kita sangat bersyukur, kita sangat dikasihi. Contohnya pada saat ini, kita boleh terpilih sebagian orang untuk kita datang ke gereja. Kalau kursi-kursi yang kosong itu, yang lainnya kemana? Mari kita bertanya sendiri. Berarti kita yang duduk di sini adalah spesial, tamunya Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah dipilih. Kalau yang lainnya ya mungkin di tempat rekreasi, mungkin masih tidur. Ini contoh sederhana. Sebenarnya ketika kita dipilih dan diselamatkan, bukan karena kita layak. Seperti tadi awal saya bilang, bukan karena kita berharga menurut pandangan dunia. Tetapi itu kembali kepada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Allah bukan hanya memilih kita untuk mau menyelamatkan kita, tetapi Dia mau juga untuk mau menguduskan kita, mau juga untuk membenarkan kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Jadi masa lalu kita itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Mungkin kita mengatakan bahwa kita bukanlah produk
yang kebetulan. Tapi kita perlu ingat bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah melalui keselamatan ilahi yang diberikan kepada kita. Ini merupakan identitas kita yang sangat jelas bagi orang-orang percaya. Ketika kita menyatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya beriman kepada Tuhan Yesus, ia beriman, ia percaya, karena buktinya dia menyelamatkan kita. Buktinya dia boleh mati, boleh bangkit, boleh hidup, dan boleh naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itulah spesialnya kita sebagai orang percaya yang tidak dimiliki oleh siapapun selain daripada kita yang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan seperti tadi mengenai pengakuan iman rasuli, itu merupakan suatu perjanjian kita dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya kepura-puraan, tetapi itulah janji yang memang sudah dinyatakan di dalam kehidupan manusia sebagai umat percaya. Dan itu sudah dijalankan oleh Tuhan sendiri. Maukah kita selamat? Saya percaya bahwa kita semua mau diselamatkan. Dan kita semua sudah diselamatkan. Dan maukah kita yang sudah diselamatkan, kita juga mau membagikan keselamatan itu kepada orang lain supaya mereka juga diselamatkan? Itulah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, poin yang ketiga, 1, 2, 3. Aku adalah yang mewarisi kemuliaan Kristus. Di dalam ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang beriman kepada Tuhan, sangat dikasihi Tuhan. Yang pertama, sangat dikasihi Tuhan. Yang kedua tadi, diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mewarisi kemuliaan Kristus. Ketika kita bertobat, mengambil komitmen percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat yang hidup, malaikat surga bersuka cita, bersorak-sorai menyambut kita kedatangan anaknya. Yang hilang telah ditemukan, yang hilang telah dikembali. Betapa gembiranya Tuhan kita. Malaikat pun juga bersuka cita. Kita perlu berbangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bayangkan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kemuliaan Kristus itu ada di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Walaupun kita mungkin tidak mempunyai sesuatu yang berharga, tetapi ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita, paling tidak damai sejahtera itu ada. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang lain, kita masih senyum, kita masih salam, dan lebih lagi kita masih sehat. Kalau bukan Tuhan yang memuliakan kita, bagaimana mungkin kita bisa sehat sampai sekarang ini? Bagaimana mungkin kita masih bisa bernafas sampai sekarang ini? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sampai sekarang ini?
Memang setiap manusia mengalami namanya persoalan hidup. Persoalan hidup terkadang membuat kita tidak berdaya, tidak punya uang, tidak punya rumah, apalagi kita punya kasus yang mungkin tidak selesai-selesai, kita tidak punya pekerjaan. Kita perlu ingat bahwa tadi poin pertama, Yesus sangat mengasihi saya dan saudara semua. Kalau Yesus sangat mengasihi saya dan saudara semua, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun dalam keterpurukan kita. Sekalipun di dalam ketidakberdayaan kita, Dia tetap ada untuk kita. Namun pengharapan kita ada untuk Dia apa tidak. Janganlah ketika mengalami masalah menjauh daripada Tuhan. Lebih memilih menyembah yang Dia ciptakan dibanding dengan penciptanya sendiri. Coba saudara-saudara berpikir, orang zaman sekarang lebih mengalami persoalan hidup lebih ke gunung untuk menyembah, lebih kepada laut selatan untuk menyembah. Padahal itu adalah ciptaannya Tuhan. Ngapain disembah ciptaannya? Sembahlah yang penciptanya, sembahlah yang empunyanya, karena Dia yang berkuasa. Yang kita sembah gunung, lautan, itu adalah benda mati yang tidak hidup, yang tidak memberikan sesuatu. Tetapi kalau menyembah Yesus yang hidup, menyembah Tuhan yang benar, yang tadi mengasihi saudara dan saya, yang menyelamatkan saya, maka percayalah, kita dikatakan bahwa kita mewarisi kemuliaan Kristus, bukan pada waktu kita berada di dunia ini, tetapi pada waktu kita mati pun juga, kita akan disambut dan dimuliakan bersama Dia di sorga, mewarisi kerajaan Allah. Kalau kita mewarisi kerajaan Allah, maka mari kita meminta Tuhan untuk kita boleh mewarisi kerajaan Allah di dunia ini. Di rumah tangga kita, mari kita menciptakan kebahagiaan yang seperti Allah mau. Ketika kita di gereja, mari kita rendah hati untuk menciptakan damai sejahtera itu ada bagi kita semua. Ketika kita di pekerjaan kita, mari kita menghadirkan Tuhan supaya semuanya boleh mengalami kemuliaan Kristus dan semuanya boleh mau mewarisi Tuhan di dalam setiap kehidupannya secara pribadi, keluarga, gereja, maupun di sekitarnya. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka sebelum kita menikmati kerajaan sorga ketika kita mati, kita sudah merasakan yang namanya mewarisi kemuliaan Kristus di dunia ini. Coba kita bayangkan, kalau dikatakan kita dikasihi Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dimuliakan oleh Kristus, maka hadirkan itu di dalam kehidupan kita, bukannya di tempat rumah tangga seperti neraka, padahal kita belum ke neraka. Di gereja pun juga kita seperti neraka, padahal kita belum ke neraka. Kalau ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita, kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Yang jatuh, yang kuat mengangkat. Yang lemah, yang kuat menopang. Yang merasa tidak berdaya, yang kuat boleh mengangkat. Kalau itu Kristus hidup di dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu merasa diri kita paling hebat. Karena saya ini adalah orang yang terpandang, maka dia perlu dulu untuk menyelami saya.
Berikan salam dulu, bukan saya yang pergi salam kepada dia. Karena saya statusnya tinggi. Saya pendeta, hamba Tuhan. Wajib jemaat salam kepada saya. Wajib datang jemaatnya menghormati saya. Karena saya ini adalah kepala di perusahaan. Maka wajib semuanya harus tunduk kepada saya. Sehingga seringkali kita tidak memanusiakan manusia. Padahal di mulut kita mengatakan, saya adalah anak Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan. Bagaimana orang melihat kita kalau cara kita seperti itu? Kalau kita yang sudah memang hidup di dalam Tuhan, maka kita pun juga perlu mengekang diri kita. Dengan apa mengekang diri kita? Dengan firman Tuhan. Saya kalau ingat di kampung itu ya, kalau ada kuda, ada sapi yang baru dibeli, kalau itu diikat sangat sulit. Pasti akan lari kemana-mana. Pasti akan menggigit. Dan pasti akan menyerang orang. Itu kalau kuda atau sapi di kampung halaman saya. Karena belum dikekang oleh tali. Sama juga dengan kita manusia umat percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak di dalam hidup kita, tidak ada Tuhan dalam hidup kita, siapa yang mengekang kita supaya kita mengasihi orang lain? Kalau firman Tuhan ini kita baca dan renungkan setiap hari, maka itu yang akan mengekang kita untuk kita ingat kasih, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sehingga ada rasa syukur untuk melakukan kasih itu kepada orang lain. Menyatakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Menyatakan kemuliaan Kristus kepada orang lain. Karena kita mewarisinya. Salah satu contoh mewarisi kemuliaan Kristus mungkin. Kita, ini contoh yang di dunia ini. Mungkin di dunia ini mungkin ada satu keluarga mungkin yang kaya raya. Tentu secara manusia dia berpikir bahwa kalau dia tidak ada lagi, maka semua harta itu akan diwariskan kepada anaknya. Apalagi dia sudah merasa sakit-sakit, batuk-batuk yang tidak meyakinkan, atau berjalan mungkin tidak kuat lagi. Itu pasti wasiatnya sudah ada untuk diwariskan. Nah itu di dunia aja kita berpikir seperti itu, mewariskan kepada anaknya, seperti tadi saya contoh. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang tahu keberadaan kita, seluk-beluk kita. Dan dia mengasihi kita dan kita juga mengasihi dia. Maka warisan kemuliaan ada itu untuk kita semuanya. Kita mungkin boleh belum berhasil di dunia, tapi kita berhasil di surga kalau kita mewarisi akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mewarisi Tuhan di dalam kehidupan kita, kita lebih daripada orang kaya yang di dunia ini. Kita lebih dari pemenang. Itu adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mewarisi kemuliaan Kristus juga, kita selalu diarahkan, selalu diberikan petunjuk untuk melakukan yang baik di hadapannya. Untuk apa? Untuk mempermuliakan namanya. Nah, kalau kita mempermuliakan namanya, kalau kehadiran kita menjadi batu sandungan bagaimana orang memuliakan Kristus di dalam hidupnya,
Bagaimana juga pembawa kemuliaan Kristus itu? Pasti semuanya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kembali kepada firman Tuhan ini untuk mewarisi kemuliaan Kristus. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan izinkan Tuhan untuk mau berkarya. Dan kita pun juga mau komitmen untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah yang berdiri dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, berdiri di dalam kebenaran itu terkadang sangat-sangat sulit bagi orang yang tidak percaya. Sebab apa? Ajaran yang mengajarkan tentang kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Yang mengajarkan kebenaran adalah Tuhan sendiri. Ketika ajaran Tuhan diberikan kepada kita seutuhnya, maka kita pasti menjadi pemegang kebenaran. Pemegang kebenaran berarti ketika Yesus sudah mengasihi kita, Yesus sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah mewarisi kemuliaannya di dalam hidup kita, maka kita pun tetap berdiri teguh dalam kebenaran, menyatakan kebenaran kepada orang lain. Ketika orang lain berbohong, ya kita yang tahu kebenaran bisa kita mengungkapkan. Jangan sampai kita tahu kebenaran tapi kita diam-diam saja. Bagaimana mungkin kebenaran itu terungkap kepada orang yang berbohong kalau kita tidak mengungkapkannya? Mari kita buka hati kita dan mari kita rendah hati dan rendah diri untuk mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan ini. Karena ketika kita mau dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan secara tertulis di dalam Alkitab, maka ketika hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyampaikannya secara lisan kepada orang lain, termasuk yang percaya dan tidak percaya, maka kebenaran itu pasti tersampaikan dengan baik. Secara tertulis maupun secara lisan, tadi kata firman Tuhan. Dan berdiri di dalam kebenaran ini pun juga tidak mudah. Ini menyangkut identitas kita di hadapan Tuhan. Menyangkut identitas kita sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika kita berjalan di dalam komunitas iman kita, berjalan di dalam persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, bahkan di dalam mungkin gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, jangan pernah mengetahui kebenaran tetapi tidak pernah mengungkapkannya. Karena itulah yang akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Ada saat-saat tertentu untuk meledak. Kita tahu mungkin suami kita mungkin korupsi, ya, menolongnya sejak dini supaya tidak terjadi masalah yang akan menimbulkan berat. Kita tahu mungkin istri kita selingkuh, jangan simpan di dalam hati, menolong dia untuk bawa dia kepada kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang sudah tahu kebenaran, tetapi jangan tidur dengan kebenaran itu. Tetapi nyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Contoh, saya lihat di sini hamba Tuhannya begitu banyak. Saya kasih contoh yang real. Coba bayangkan kalau kita mengambil komitmen, mengambil keputusan, maka berapa jiwa yang kita bawa di tempat ini.
Jangan karena kita menghabiskan biaya, untuk makan, untuk kepentingan sendiri, tetapi tugas kita utama tidak bawa di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, ketika Tuhan memberikan segala sesuatu, mempercayakan segala sesuatu, Tuhan tahu bahwa kita mampu. Tetapi kalau kita sendiri berkata tidak mampu, maka Tuhan akan mengambil kembali. Dan segala sesuatunya sia-sia. Karena kita sudah dipercayakan, sudah diberikan, tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersaksi sedikit. Saya ikut di dalam penginjilan sudah 18 tahun dan menjadi kepala sekolah 18 tahun. Kami hidup oleh karena persembahan orang lain. Dan yayasan pun juga tidak punya uang. Akan tetapi kami selalu bergandengan tangan bersama-sama. Kami selalu menargetkan apa yang kami kerjakan. Kalau kami ingin mencari jiwa, contohnya di sekolah, saya harus 1 tahun, 1 kelas harus 28. Kalau 28 anak saya tidak mendapatkan, maka berbagai macam saya harus usahakan supaya 28 anak ada di ruangan itu. Karena mempertanggungjawabkan berkaitan dengan keuangan. Ketika orang memberi persembahannya untuk menolong, tetapi targetnya tidak tercapai, maka yang salah saya sebagai pemimpin. Tidak menggerakkan anak buah saya untuk melakukan akan tugas itu. Padahal kami diberikan support. Apa yang kami kerjakan kalau kami tidak mencapai target itu? Maka berbagai macam cara harus kerja keras untuk melakukan itu. Bukan karena untuk kepentingan kami, bukan. Tapi satu tujuan, memuliakan Tuhan. Satu tujuan, menjalankan amanat agung. Satu tujuan, menjalankan kebenaran itu. Supaya orang lain bisa mengetahui bahwa Yesus yang kami sembah patut dikenal oleh orang lain. Patut diselamatkan oleh orang lain. Maka saya percaya jika gereja kita mau melakukan hal yang sama, bergandengan tangan bersama-sama, saya percaya bahwa tidak ada kursi-kursi yang kosong. Pasti akan terpenuhi. Bukan uangnya, bukan dilihat uangnya. Uang itu datang sendiri, saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Berapa tahun yang lalu kami ingin membeli gedung, seharusnya 25M. Uang yayasan pun juga tidak ada. Tetapi di waktu yang tepat, di saat yang tepat, Tuhan mengizinkan corona, kami belajarnya di rumah, Zoom. Kami hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan bekerja keras. Dan Tuhan mengirim orang-orang baik membelikan gedung untuk kami. Terkadang itulah yang membuat saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak akan pernah diam di dalam hidup kita. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, akan menolong kita, akan mengangkat kita, akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Mau sakit penyakit pun juga. Tuhan, ini sudah beberapa tahun saya tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi memikul penyakit ini. Berserah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan karena kita diciptakan olehnya. Kita dimiliki olehnya, maka dia akan menyatakan perbuatannya kepada kita. Karena dia mau melihat siapakah kita di hadapannya. Tadi pujian sebelum firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah biji matanya. Maka biji matanya tidak akan pernah meninggalkan kita kepunyaannya. Dan jangan pernah lari daripada Tuhan kita, Tuhan kita. Karena dia akan menolong kita. Apapun situasimu, apapun kondisimu, ingat, identitasmu adalah milik Kristus. Label, orang mengenalmu. Kalau di produk-produk lain selalu ada labelnya supaya dikenal. Maka kita orang percaya pun juga sudah dilabel sebagai miliknya Kristus. Kalau miliknya Kristus, kita benar di hadapannya, kita diurapi olehnya, maka tanpa
kita sadari orang lain pun juga akan melakukan hal yang luar biasa untuk kita. Dan kita pun juga melakukan hal luar biasa juga untuk orang lain. Karena satu tujuan, mau mempermuliakan Tuhan kita dan mau menegakkan kebenaran. Ingatlah, sesuai dengan poin-poin yang tadi saya uraikan, Dia sangat mengasihi kita. Dia boleh menyelamatkan kita. Dia boleh mengizinkan untuk kita menjadi pewaris kerajaannya. Dan Dia juga mau supaya kita tetap menegakkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Jangan mau digandol oleh iblis. Jangan mau dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi mari izinkanlah, buka hati untuk mau Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kemuliaan Kristus ada untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan hari ini bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh menolong kami, boleh memampukan kami, agar kami boleh mempraktekannya ketika kami berada di luar. Sehingga nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan biarlah kami boleh membawa identitas kami sebagai anak-anak Allah bagi orang lain. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kiranya firman-Mu terus hidup dan berbicara kepada kami semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita akan segera masuk ke dalam perjamuan kudus. Lihat diri kita. Sudah layakkah kita untuk duduk bersama semeja dengan Yesus, makan perjamuan kudus? Firman Tuhan jelas bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang telah dipilihnya, dan orang-orang yang telah diselamatkannya, supaya kita boleh waris dari Tuhan sendiri. Tuhan melayakkan kita supaya boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Tuhan ingin supaya kita membereskan segala sesuatu yang masih belum beres. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kalau kami yang dipanggil, dipilih, dan dikasihi menjadi anak-anak-Mu, masih ada sesuatu yang mengganggu, mengganjal dalam hati kami, satu dengan yang lain.
Tuhan ampuni, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu yang terpilih. Tuhan, kuduskan, sucikan, benarkan kami Tuhan. Darah-Mu sudah menghapus semua itu. Dan kami dikuduskannya. Kami mau terus dikuduskan. Kami mau terus disucikan. Bapa, segala sesuatu yang mengganjal, yang tidak menyenangkan kami, Tuhan ampuni. Sucikan kami, Tuhan. Tolong segala sakit hati, segala Tuhan, segala sakit hati Tuhan, Engkau angkat. Segala kekecewaan kami Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini boleh memberikan berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengampuni kami. Engkau menyucikan kami kembali. Supaya kami sebentar boleh makan tubuh dan darah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Evan tidak ada ya, Evan. Ajis boleh maju. Mari kita semua tunduk kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, layakkan akan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang akan membagikan tubuh dan darah-Mu, supaya apa yang dilakukannya menjadi berkat buat kami semua. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan dicurahkan di atas bukit Golgota untuk ampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Bagikan tubuh dan darah Kristus. Adakah kisah
Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang Sekolah minggu sudah. memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Kita angkat roti ini dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya.
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu, Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Engkau berkorban, Tuhan, dengan seluruh hidup-Mu. Kau korbankan diri-Mu. Kau biarkan tubuhmu dihancurkan. Darah-Mu tercurah buat kami. Tubuh-Mu, Tuhan, diremukkan. Semua karena kami. Tuhan, terima kasih untuk itu. Sekarang Tuhan, kami yang sudah dipilih menjadi anak-anak-Mu, yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang dijanjikan waris kerajaan surga. Tuhan, biar kami hidup di dalam kebenaran sekarang, Tuhan. Mari Tuhan, setelah kami menikmati tubuh dan darah-Mu, ketika kami nanti pulang, kami ingin menunjukkan kebenaran Kristus yang ada di dalam hidup kami untuk memberkati orang-orang lain, orang-orang yang sudah menyakiti kami, orang-orang yang sudah membenci kami. Biarlah kami dapat mengasihinya dan dapat dengan berdiri benar untuk hidup bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang membenarkan kami, yang menyatukan kami kembali, dan membangkitkan kembali semangat kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelasnya akan dikumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas anugerah, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi korban yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sertai para pengurus GIA Jemur Sari. Engkau tuntun biar uang ini bisa menjadi memperlancarkan, memperlengkapi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Mari, yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan satu pujian dari PKJ 216, Melimpah Sukacita di Hatiku. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Ku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, semuanya untuk berdiri. Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh membawa apa yang menjadi milikmu. Kami kembalikan kepadamu. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam bulan lalu, Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah, di tengah keadaan yang dikatakan banyak orang sulit, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap memperhatikan dan mempedulikan kami, anak-anak-Mu. Kami bawa, Tuhan, korban syukur kami kepadamu, supaya apa yang ada ini, yang kami persembahkan, boleh mencukupkan kebutuhan operasional daripada gerejamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Bapa, kami ingin selalu berdoa untuk orang tua kami. Kami tidak bisa, Tuhan, meninggalkan ini semua. Karena kami tahu hidup kami anak-anak Tuhan. Karena kasih dari Tuhan melalui orang tua kami. Tuhan, Papa, Mama, Ibu, Bapak sudah bekerja keras. Bekerja dengan sekuat tenaga. Tanpa mengenal lelah. Dengan sekuat tenaga Tuhan. Menghadapi kesulitan. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami dapat keluar dari situ. Terima kasih. Kami anak-anaknya Tuhan.
hanya bisa mendoakan orang tua kami. Berkati Papa, berkati Mama, Tuhan. Supaya apa yang dikerjakan berhasil untuk memeliharakan kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya kami dapat hidup dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami orang tua, kami bapak-bapak dan ibu, mungkin kami sudah tidak kerja. Kami harus memberikan semua kesempatan buat yang lain, yang lebih muda. Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur anak-anak kami memperdulikan kami orang tuanya. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang sudah bekerja begitu luar biasa. Membangun rumah tangganya, mencukupkan keluarga, tetapi juga mengingat kami orang tuanya harus tetap hidup. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Berkati anak-anak kami. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini Tuhan masih belum bisa mencukupi. Tapi kami tahu Tuhan, di tengah keadaan yang seperti ini pun, bukan karena kami berlebih, tapi tetap kami bawa menjadi milik-Mu kepadamu. Kami kembalikan. Dan kami tahu Tuhan mencukupkan apa yang ada ini Tuhan, untuk dapat memelihara hidup kami. Berkati kami. Bukakan jalan buat kami Tuhan, supaya ada pekerjaan lain yang dapat kami kerjakan. Atau ada tambahan lain yang dapat kami lakukan. Bukan jalan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong kami. Bagi kami yang saat ini belum bekerja, sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya kami dapat hidup Tuhan dengan pertolongan-Mu. Mari Tuhan buka jalan buat kami supaya kami dapat pekerjaan. Sekalipun di tempat yang sulit, kami tahu Tuhan dapat memberikannya buat kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk semua hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan cukupkan apa yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan, baik yang di pusat maupun di pos, supaya dapat hidup layak karena Tuhan yang mencukupkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan menjamah dan Tuhan menjemukkannya, supaya kembali sehat, kembali kuat. Kami berdoa buat Ibu Wianto, supaya kembali sehat lagi, supaya tidak sakit-sakit lagi. Tuhan tolong kuatkan. Kami berdoa buat Cici Alin, biar Tuhan juga menjamah pinggang dan kakinya, supaya dapat normal kembali. Tuhan, kami bersyukur untuk Saudara Nite yang sudah lebih baik. Tuhan juga yang akan menyempurnakan kesehatannya. Tuhan kembalikan kekuatannya, supaya juga dapat bekerja lagi.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Bambang. Biar Tuhan yang menguatkan Pak Bambang. Sehatkan kembali Pak Bambang. Berikan kekuatan. Berikan semangat Tuhan buat Pak Bambang. Untuk bisa bangkit dan juga Pak Bambang boleh hadir kembali di dalam kebaktian. Kami percaya Tuhan menolong. Biar Tuhan tolong Bu Asma yang memberikan pertolongan dan perawatan, biar Tuhan tolong. Supaya Bu Asma tetap sehat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sakit, biar Tuhan jamah. Kami berdoa buat Ibu Nani yang ada di Pondok Nirwana. Kiranya Engkau tolong Tuhan di dalam kesakitan supaya mempunyai semangat untuk hidup. Biar Tuhan hiburkan dia. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berusaha dan bekerja, supaya Tuhan mencukupkannya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, setiap kali Tuhan, segala sesuatu, banyak anasir, banyak orang-orang yang tidak puas kepada pemerintah, mencoba untuk mengacaukan pemerintahan. Tolong sadarkan mereka supaya berhenti mengacaukan, berhenti membakar akan orang-orang, supaya rakyat menjadi benci kepada pemerintah. Tolong Tuhan, supaya pemerintah dapat mengatur dengan baik. Tolong Tuhan, supaya pemerintah boleh mencari jalan untuk dapat memberikan lapang pekerjaan buat rakyat yang banyak ini. Kami berdoa Tuhan, supaya pemerintah menjaga kestabilan, keamanan politik maupun sosial, supaya tidak ada gejolak yang merusak. Ada beberapa Tuhan yang mencoba untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, tapi kami bersyukur sudah dapat diatasi. Tuhan tolong supaya Indonesia boleh menjadi tempat di mana Injil-Mu dapat diberitakan. Tolong Tuhan, supaya Injil Tuhan dapat dibagikan, sehingga banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali bagi negara kami Indonesia. Supaya apa yang diputuskan dapat menjadi keputusan yang baik bagi seluruh rakyat. Supaya rakyat dapat hidup dengan tenang dan damai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami meninggalkan tempat ini. Biar damai-Mu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima
Silakan duduk dan doa